jumpa lagi dengan kami di Oke, obrolan keren Papua cerdas. Ya, hari ini saya akan berbicara dengan teman-teman saya yang hebat. Ada praktisi pendidikan dan konselor, Ya. Pak Peris Banjarnahor, Oke, Pak C. dan Coach Saul. Dia yang sangat paham dengan kebugaran tubuh dan termasuk informasi-informasi kesehatan yang banyak kita belum tahu. Kekinian. Mantap ya bro. Nah, ada satu tulisan yang membuat tergelitik saya, Pak. Kalau zaman dulu banyak orang yang meninggal karena kurang makan. Kelaparan. Kelaparan. Tapi zaman now ada banyak orang yang meninggal karena terlalu banyak makan. Orang kan ada bilang galonjo. Saya tahu orangnya. Nah, ada juga yang lucu-lucuan, orang bilang kalau dulu kita masih ngumpul, kita tanya besok kita mau makan apa. Tapi sekarang saking banyak duitnya, besok kita mau makan siapa. Wah, ini bahaya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pola makan yang sehat. Pola makan sehat. Kira-kira bagaimana itu menurut Pak Peris ya, sebelum kita ke pakarnya? Pola makan yang sehat itu kira-kira pemahamannya Pak Peris itu apa sih, Pak? Yang saya tahu pola makan sehat itu yang pertama adalah tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal yang sehat ya? Karena itu menyangkut mata pencaharian. Kembali lagi ke mata pencarian. Karena biar sehat tapi mahal itu juga jadi sakit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita ini tidak pernah belajar yang makan sehat sebenarnya yang mana. Yang kita tahu adalah di mana warung yang enak, bukan di mana warung yang sehat. Betul ya? Jadi sebenarnya kita hanya biasa-biasa saja dan kita lanjutkan kebiasaan itu. Nah, supaya kita tidak tersesat karena kita berdua ini awam. Kalau saya mah yang penting kenyang ya. Jadi kita perlu belajar dari orang yang memang belajar tentang hidup sehat itu, terlebih di pola makan. Boleh dong bro, bagikan kepada kami tips pola makan yang sehat. Jadi teman-teman tahu bahwa Jepang adalah salah satu negara yang penduduknya sangat sehat dan umur paling panjang di dunia. Bisa sampai umur panjang ya? Tapi teman-teman tahu bahwa kepercayaan mereka itu adalah Shinto. Agama Shinto. Itu lebih percaya kepada leluhur, pohon-pohon besar, besar. Dewa matahari. Tapi umur mereka panjang. Sementara kita yang katanya Kristen, Tuhan itu Tuhan itu punya untuk buat kita umur panjang segala macam, tapi umur 34 tahun kita susah sakit-sakitan. Malah umur kita pendek. Iya. Dan kebanyakan pendeta tuh. Pendeta yang biasanya mati muda. Karena apa? Serangan jantung. Dijamu sama orang kaya di gereja. Wah, kita makan di sana yuk. Berarti yang salah jemaat. Yang salah golo. Apa dia jamu kami? Iya kan? Lanjut Pak. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ini bukan soal kepercayaan. Ini soal? Tapi ini soal kesehatan. Jadi kalau mau bilang soal kepercayaan, apakah Tuhan mereka lebih hebat dari Tuhan kita? Bukan. Tapi ini soal kesehatan. Jadi untuk teman-teman bisa sehat, saya punya beberapa tips. Nah ya, mulai dari tips itu. Untuk sehat. pola makan sehat. Jadi sehat itu mulai dari pola makan sebenarnya. Oh gitu. Pola makan, karena setiap kita makan, jadi tubuh kita membuat kita dari apa yang kita makan. Jadi Kita membuat kita yang membangun kita dari apa yang dari kita apa makan. yang kita mau. Jadi bukan berarti kita makan babi kita jadi babi. Saya tadi ngomong, nah itu menyangkut kepada. Tapi soal apa yang kita makan itu berdampak buat tubuh kita. Oh gitu. Jadi seumpama kita makan kebanyakan karbo, apa yang terjadi nanti? Kebanyakan makan lemak, kebanyakan makan gula, itu dampaknya nanti ke depan bagaimana. Jadi kalau orang sakit sekarang ini bukan karena mereka makan lemak itu bukan, atau mereka makan gula saat itu bukan, langsung penyakit muncul pada saat itu. Nanti kebiasaan buruk yang sudah jalan bertahun-tahun Terakumulasi. itu. Ini menarik. Lalu
apa itu pola makan sehat itu apa saja? Apa saja? Jadi Tipsnya. pola makan sehat, teman-teman harus tahu bahwa tubuh kita itu membutuhkan 4 elemen yang kita harus tahu. Yang 4 sehat 5 miliar, Pak. Nah itulah. Kan? Yang pertama, tubuh kita itu butuh protein, butuh lemak, butuh serat, butuh karbohidrat. Ini nggak boleh hilang. Apa tadi? Protein, Protein, Lemak. lemak, serat, serat, karbohidrat. karbohidrat. Jadi lemak itu bukan kita makan lemak yang B2 atau apa. Oke. Jadi ikan itu adalah lemak terbaik. Lemak dari ikan itu terbaik. Jadi ikan sudah. Kemudian serat itu teman-teman sama sayur. Sayuran. Iya. Terus protein bisa dapat dari tempe, bisa dapat dari ikan, bisa dapat dari tahu, bisa dapat dari ayam, telur banyak. Bukan yang ini yang serat itu. Itu serat, Pak, serat. Ini bercanda bapak-bapak. Kita makan serat itu nah, makan serat begitu, jangan makan serat. Lanjut. Kemudian sumber karbo teman-teman bisa dapat dari nasi, bisa dapat dari pasta, bisa dapat dari ubi, bisa dapat dari pisang, dari jagung, dari kentang, banyak sumber karbohidrat. Pasta gigi odol. Pasta. Pasta itu kayak Oh. Jangan bikin-bikin istilah baru pasta. Oke, jadi supaya hidup kita itu sehat, Hmm? itu kan saya katakan bahwa dimulai dari pola makan yang sehat. Pola makan. Jadi yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah jangan terlalu malam. Jangan makan terlalu malam. Terlalu malam. Nah, ini masalahnya di sini. Kadang-kadang kita ibu-ibu nih sudah kasih suami makan jam 6. Tapi dia nonton bola. Nonton bola tuh jam 12, jam 1 malam. Tiba-tiba dia bangunin, Nah, Ma, Indomie dong. Nggak boleh sebut merek ya. Ma, instan dong, mie instan dong. Mie. Nah, waktu kita bikin mie instan bukan cuma buat dia. Akhirnya kita Ikut. tarik juga untuk makan. Itu salah ya, Bro ya? salah. Jadi teman-teman makan di jam biologis itu makan pas selesai itu di jam 8 malam. Itu selesai. Selesai. Jadi langsung selotip mulut setelah jam 8 malam. Kita harus tahu bahwa 3 jam sebelum tidur itu sudah berhenti karena proses makanan itu selesai 3 jam di dalam tubuh. Paling lama jam 8 itu dulu supaya ingat. Jadi terakhir makan jam 8 ya, Pak? Kenapa harus jam 8 malam? Karena pada saat jam 8 malam kita makan selesai itu sebenarnya tubuh yang mengambil semua nutrisi. Oh. Oke. Dia itu jam tubuh mengambil nutrisi supaya dia berbentuk sel baru. Dong bekerja aja. Dong bekerja. Jadi menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru dari nutrisi yang kita makan. Dari yang kita makan mereka kerja untuk mengambil sari-sari. Oke. Bahayanya kalau kita makan terlalu malam, Hmm. di atas jam 9, jam 10 ke atas. Ah. Nah, itu waktu kita makan, tubuh itu tidak sehat. Tubuh tidak istirahat. Betul. Jadi waktu kita tidur itu tubuh bekerja mengerjakan, memompa. Dia kerja karena ada makanan yang Kita tidur dong kerjain PR gitu maksudnya. Iya, kasihan ya, perhatian. Betul. Jadi seharusnya dia butuh istirahat. Dia Karena butuh istirahat. kerjanya sudah dari pagi. Nah itu. Akibatnya apa, Pak? Kalau makan terlalu malam setelah itu Nah, tadi yang Jadi waktu kita makan terlalu malam itu biasanya dampaknya itu sel tubuh tidak istirahat. Nah, jam tubuh kita secara biologi itu akan tua. Oh, tubuh secara biologis. umur jadi biologis. tua. Oke. Biologisnya akan naik. Mm-mm. Kayak saya waktu periksa itu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa tubuh kita, umur kita tuh terbagi atas 2 bagian, biologis sama kronologis. Oke. Kronologis ini kan Yang dari kita sekarang, lahir. yang sekarang. Tapi kalau biologis itu adalah umur sel tubuh kita. Ya. Oh. Sudah. Jadi kalau kita makan di atas jam 10, 11, 12 biasa bangun pagi itu kayak malas. Loyo. Capek, loyo. Sakit semua badannya. Kurang fit. Oh iya. Pernah ngalamin ya? Oh. Susah tanya sering Ale. Kenapa? Karena sel tubuh kita udah Oke. Jadi kalau ada yang bangunnya pagi-pagi loyo, padahal sudah tidur, itu berarti karena dia makannya terlalu malam. Salah satu ya. Iya. Lanjut. Menarik ini. Nah. Lanjut. Jadi dampaknya itu juga bangun pagi biasanya kita lapar, pengen makan lagi. Justru lapar, padahal makannya Makannya terlalu malam. Betul. Jadi Pagi-pagi sudah lapar. Oke. Oh.
itu dampaknya. Betul. Yang kedua. Yang kedua sekarang. Nah, yang kedua, supaya teman-teman tetap sehat, Ah, teman-teman harus berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini masalah. orang Timur termasuk orang Manado kalau belum merampaskan piring belum berhenti makan. Iya. Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau sehat, Ada istilah makan bunuh, Tolong. makan sampai kenyang sekali gitu. ya jadi kalau kita makan terlalu kenyang itu biasanya dampak pertama tulang kita lemas. Justru lemas kalau kenyang-kenyang makan. Nah, Sel tubuh capek. Berhenti makan sebelum kenyang. karena sel tubuh kecapean untuk mengolah. Betul. Oke, terus ini masalah ini tidak mudah ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berhenti makan sebelum kenyang? Apa yang dilakukan? Gini, tipsnya begini teman-teman. Jadi sebelum makan, teman-teman minum air putih Oh, 1 gelas. berapa lama ini? Ini makan Itu minimal 15-20 Menit menit. sebelum makan. Betul. Oke, minum air putih dulu 10 sampai 15 menit, 20 menit baru makan. Nah, Oke. kebiasaan kita biasanya buah itu dijadikan sebagai cuci mulut. Oh, terakhir. Oh, Jadi selesai makan berat baru buah. yang benar adalah Yang benar adalah buah dulu. buah dulu, Jadi- minum dulu. Ya, minum buah. Oke, baru makan. Oh, Jadi kita salah selama ini. Betul. Jadi buah itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat justru kalau makan buah setelah makan berat. Betul. Setelah cuci mulut makanya itu sampo yang kita. kasihan ya teman-teman kita yang usaha di bidang all you can eat. 75.000 makan sampai bodoh. Makan sampai Jadi tujuannya apa teman-teman? Jadi buah itu waktu kita makan pertama dia membuat enzim di lambung. Oke, Jadi waktu enzim ya makanan lambung. Itu pencernaan kita namanya. jadi Jadi buah itu mempersiapkan mempersiapkan enzim. Itu enzim di lambung kita. Oke. Oke. Lalu masuklah makanan Iya. setelah enzimnya siap. Siap. Oke, Kemudian yang ketiga, yang ketiga sekarang. supaya kita tetap sehat, tolong. Nah, yang ketiga adalah makanlah makanan yang alami dan makanan yang sehat. Kayaknya kita lanjut dari pembicaraan kita yang waktu itu tentang otot. Makanan alami itu adalah makanan yang diciptakan Tuhan, Ya, Bukan yang di toko. bukan olahan pabrik. betul. Jadi makanan yang alami Ah, bukan makanan yang instan. instan, bukan makanan instan. Jadi makanan instan nih yang berguna kesehatan kita. Ya, lihat saya nggak makan. Ini yang berburuk. Eh, Instan itu apa Jadi sih? instan Nah, itu instan makanan itu makanan makanan apa? makanan cepat saji. oleh Olahan gitu. olahan-olahan pabrik. Oh, yang ada namanya pop itu. Betul. Jadi desain Tuhan Nah, untuk manusia yang cocok buat tubuh kita adalah makanan yang alami, alami. makanan yang segar. Oke, kita masuk alami dulu. Alami itu seperti apa itu? Jadi alami itu sayur-sayur hijau. Sayur hijau. Murah. Oke. 5.000 di sini sudah saya. Tapi hati-hati bro, kadang-kadang juga sudah ada pestisida di sana. Jadi sayur yang betul-betul alami itu yang tanpa pestisida. Iya, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau macam teman-teman bisa lihat di sana sayur-sayur alami seperti apa kan bisa lihat. Artinya yang alami harus sayur itu bukan sayur yang sudah dimasukkan Kan di dalam dikaleng. kemasan. Betul. Oke. Kemudian ada banyak makanan-makanan alami, ada ikan-ikan di sini sumber protein paling banyak. Ikan ya, ikan yang langsung bentuk ikan, bukan bentuk kaleng. Ya. Betul. Itu. Jadi kalau makanan yang tidak alami itu menjadi pemborosan buat enzim sebenarnya. Borosan itu maksudnya bagaimana itu? Jadi fungsi enzim buat tubuh kita itu kan ada 3. Ah, Fungsi enzim yang pertama itu untuk mengatur pencernaan makanan. Kemudian fungsi enzim yang kedua untuk membangun massa otot. Oke, ini. Betul. Jadi itu fungsi enzim. Jadi itu yang terkuras. Berarti hari ini 2 saja tuh. Betul, 2. Tidak Dua. Jadi itu yang membuat pengurasan enzim. Pengurasan, Oh. pemborosan enzim. Jadi dari pola makan yang kita yang Mantap sekali. Jadi harus makan yang alami dan segar. segar. Jangan kalau tidak habis kasih masuk lagi di kulkas, Nah, lalu panasin lagi, tidak habis lagi, masuk lagi di kulkas. Sebenarnya itu tips untuk mak-mak irit. Menarik ya?
Hari ini kita berbicara tentang tips pola makan yang sehat. Pemirsa ingat, jangan makan terlalu malam. Yang kedua, berhenti makan sebelum kenyang. Dan yang ketiga, makanan alami dan segar. Salah semua kita. Kita kayaknya perlu banyak bertobat. Dan kebanyakan penyakit kita disebabkan oleh dua hal. Salah makan Ya. dan memakan makanan yang salah. Kali ini kita belajar bagus banget nih ya. Thank you. Ya. Di waktu yang akan datang, episode selanjutnya kita akan berbicara hal-hal yang lebih menarik lagi dari hari ini. Dan kami minta pemirsa di rumah interaksi dong. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tanya. Komen. Nah, nanti kita akan memberikan jawaban di episode selanjutnya. Thank you.